yang ada di Bu OA sebelumnya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya jelas Bapak Ibu sekalian bahwa di Undang-Undang 17 tahun 2023 bahwa pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata. Dan dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat berwenang mengatur penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan penyelenggara pendidikan. Dan juga berdasarkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 167 tahun 2003 tentang pedoman program fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sudah jelas disampaikan mengenai definisi fellowship itu apa ya Bapak Ibu sekalian, dan juga turunan itu melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2022 tentang bantuan biaya pendidikan kedokteran dan fellowship telah diatur bahwa mekanisme bagaimana diberikan kepada peserta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kesehatan, kebutuhan program, ketersediaan anggaran, alokasi anggaran, dan mengacu pada keputusan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Ini dasar hukum dari pemberian fellowship. Lanjut. Nah, penyelenggaraan program fellowship kalau di Direktorat Peningkatan Mutu menyusun kebutuhan penyelenggaraan fellowship dan bekerja sama dengan unit yang terkait dan melakukan rekrutmen, menetapkan peserta penerima bantuan biaya fellowship. Itu tugas di Peningkatan Mutu. Dan ada tugas di KKI yaitu mengesahkan standar program fellowship, menerbitkan surat tanda registrasi kualifikasi tambahan fellowship, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian di kolegium ini sangat berperan melaksanakan program fellowship bekerja sama dengan rumah sakit penyelenggara fellowship, menyusun standar program fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dan mengeluarkan sertifikat kompetensi tambahan fellowship bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah lulus dari fellowship. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 sampai 2027 memang ada 19 jenis fellowship yang berdasarkan perencanaan KJSU dan KIA yang menjadi prioritas dari Kementerian Kesehatan. Jadi fellowship yang ada sekarang memang diprioritaskan terkait dengan KJSU, KIA, dan itu mengikuti juga telah ada didistribusikan sebanyak alat-alat kesehatan yang di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari alat-alat yang sifatnya jantung, stroke, kanker, uronefro, dan KIA itu disebar sehingga membutuhkan banyak fellowship ya Bapak Ibu sekalian, dan itu difokuskan terkait dengan program Kementerian Kesehatan. Makanya difokuskan di KJSU dan KIA. Bapak Ibu sekalian bisa lihat program fellow-nya apa saja yang ada di tahun 2024 sampai 2027. Berikutnya. Nah, sebagai ini ringkasan resumenya persyaratan calon penerima bantuan fellowship yang pasti dokter spesialis, PNS atau non ASN, kemudian dan juga dari rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan kebutuhan layanan dan subspesialistik, dan tidak menerima pendanaan dari pembiayaan dari pihak lain untuk komponen yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Rumah sakitnya bisa rumah sakit penyelenggaranya, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pengabdiannya di rumah sakit pengusul minimum 2 tahun Bapak Ibu sekalian, dan periode penerimaan selama setahun itu minimal dua kali setahun, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kuota yang ada, dan biaya penyelenggara diberikan kepada rumah sakit penyelenggaranya yang mengikuti fellowship dengan minimal 6 bulan, itu 1 paket per orang. Dan sanksi ada Bapak Ibu sekalian, ada pengembalian biaya ya apabila tidak sesuai dengan yang aturan yang telah ditetapkan. Secara syarat cukup singkat Bapak Ibu sekalian, yang pasti ada ijazah, kemudian STR, SIP, surat izin dari instansi pengusul, pernyataan bermaterai, kemudian persetujuan dari orang tua atau suami istri, surat sehat, dan juga BPJS aktif dan SK pengangkatan pangkat bagi yang ASN ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Dan itu semua diunduh di dalam website SIBK ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di saat ini udah ada 19 rumah sakit penyelenggara fellowship yang di dalam negeri Bapak Ibu sekalian, dan akan terus bertambah sesuai dengan jaring pengampuan dari KJSU dan KIA tadi, dari rumah sakit Harapan Kita sampai dengan rumah sakit Muhammad Husin, dan ini berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Dan rumah sakit dapat menyelenggarakan fellowship setelah ada kerjasama dengan kolegium. Makanya kolegium berperan penting dalam mekanisme fellowship ini, dan 19 rumah sakit yang ada di layar ini menyelenggarakan fellowship sesuai dengan ketetapan Kemenkes berdasarkan kesiapan dari penilai kolegiumnya.
Dan kami berharap juga makin banyak rumah sakit penyelenggara fellowship ya, khususnya untuk penyakit-penyakit KJSU yang sulit, misalnya di jantung atau stroke yang mungkin masih belum banyak ya Bapak Ibu sekalian tempat rumah sakit fellowship-nya seperti itu. Lanjut. Ini secara juga resume ya Bapak Ibu sekalian, jumlah peserta bantuan biaya fellowship dari 2017 sampai 2024 ya. Di tahun 2024 ada 36 dan ini karena masih bulan Mei ya, jadi ini berkembang terus Bapak Ibu sekalian dan masih ada penambahan untuk penerima biaya bantuan fellowship. Dan bantuan fellowship dalam negeri dibalukan oleh kami dan juga di luar negeri rata-rata menggunakan biaya LPDP Pak. Terima kasih Pak Larso, Pak Dwi Larso yang sudah mengakomodir semua fellowship yang di luar negeri Bapak Ibu sekalian. Ini slide terakhir saya sepertinya dan waktu saya juga cukup pas. Udah slide terakhir ya kayaknya. Terima kasih banyak Bapak.